Kitab Maleakhi itu ada hubungannya tentang bagaimana kisah daripada bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Tertarik belajar tentang kerajaan Asyur, Babilonia, ya, kerajaan Persia. Ini di zaman kerajaan Persia, ya. Kitab Ezra ini di zaman kerajaan Persia. Saya belajar bagaimana kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan pada bangsa Israel. Tuhan menggerakkan hati raja-raja Persia untuk mendukung penuh bangsa Israel, mensupport penuh sehingga mereka boleh berkumpul bersama-sama kembali ke Yerusalem. Saya belajar bahwa Tuhanlah yang mengontrol kehidupan manusia. Enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita lihat ini wilayah kerajaan daripada Persia saat itu, dari Egypt, dari Libya, ya, sampai ujung mana ini ujungnya? Nggak kelihatan saking besarnya. Perbatasan India saat ini luas sekali, sementara Yerusalem itu di sini. Yang mereka belum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan akan ketemu di situ. Luar biasa ya wilayah kerajaan Persia saat itu. Dan saya yakin nggak mungkin bangsa Israel itu bisa seperti apa melawan Persia, kerajaan Persia untuk supaya mereka bisa kembali berkumpul di Yerusalem. Pasti ada tangan Tuhan yang senantiasa menggerakkan raja-raja Persia itu sehingga mereka boleh kembali beribadah di Yerusalem. Dan Tuhan pakai siapa? Ezra, betul ya, seorang imam agung untuk mengembalikan nilai-nilai luhur daripada bangsa Israel. Boleh beribadah kembali, boleh mengajar ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan yang benar sehingga bangsa Israel bisa kembali beribadah dan menyembah Tuhan di tempatnya di Yerusalem seperti masa kejayaan ini. Namun timbul pertanyaan pada diri saya, apakah Tuhan seperti menghipnotis raja-raja Persia sehingga tiba-tiba mereka mau mendukung bangsa Israel pulang ke Yerusalem, mensupport mereka? Apakah tiba-tiba raja Persia itu kesirap begitu aja? Ya, kesirap apa bahasa Indonesia? Nggak tahu juga ya. Ini praktis begitu aja. Saya coba teliti, kok bisa? Saya membaca sebuah tulisan bahwa saat itu sesungguhnya raja Persia sedang ingin membangun satu stabilitas politik yang baik di kerajaannya, sehingga dia membangun satu sistem yang disebut satrap, di mana di setiap provinsi dia akan tunjuk gubernur-gubernur dan memperbolehkan ajaran-ajaran ibadah-ibadah atau agamanya masing-masing, tapi ditunjuk gubernur supaya gampang diatur. Tetapi selain mereka boleh mempraktekkan budayanya masing-masing, agamanya masing-masing, mereka juga harus patuh terhadap peraturan raja atau hukum raja. Nah, kita lihat ini bunyi salinan surat perintah dari Raja Artasasta pada Ezra. Ini bunyinya. Pasal 7 ayat 25. Maka engkau, hai Ezra, adalah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu. Seterusnya, ayat 26. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Jadi harus patuh kepada budaya agama setempat, tetapi juga harus patuh pada saya, hukum raja. Ini ditulis. Jadi ada motivasi di balik, bukan sengaja mensupport begitu saja. Yes, Tuhan menggerakkan Raja Persia. Sama seperti di zaman Ezra. Bangsa Israel itu minoritas. Saya percaya kita juga orang-orang Kristen adalah orang-orang minoritas. Tapi nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup menggerakkan pemimpin-pemimpin yang mayoritas untuk sepertinya melakukan kepentingannya, tetapi sesungguhnya setiap keputusan-keputusannya itu memberkati kita yang minoritas. Bisa ya? Bisa. Tuhan begitu. Dan saya lihat di negara yang kita cintai ini, Indonesia, itu semakin terlihat terjadi. Amin. Amin. Tuhan bisa pakai yang mayoritas ini mensupport kita. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Mari kita terus bertekun. Kita bersyukur pada Tuhan, bertekun pada firman Tuhan, agar dia bisa menggerakkan dan memberkati kita. Ada satu kejadian yang saya catat, ini satu hal yang bersejarah di zaman itu di kitab Nehemia
di mana nama Ezra disebut di situ pada saat hari raya Pondok Daun. Ya, ini ingat ya, Bait Allah sudah berdiri, ya. Lalu tembok Yerusalem lewat Nehemia, kepemimpinan Nehemia itu juga berdiri. Saat itu sudah komplit berdiri tembok Yerusalem, mereka bisa beribadah dengan tenang. Di hari raya Pondok Daun, kitab Taurat Musa dibuka oleh Ezra dan dibacakan di tengah-tengah jemaat saat itu. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya dia membawa kitab Taurat Musa, yaitu kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari. Ia dapat laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti dengan penuh perhatian. Seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Hari yang bersejarah. Pertama kali di hari Pondok Daun, hari raya Pondok Daun, dibukakan kitab Taurat Musa. Siapa yang baca? Dari segitu banyak pengajar-pengajar, tetapi Imam Ezra yang ditunjuk untuk membacakan. Bayangkan dari pagi sampai siang, kurang lebih 5-6 jam. Masih bisa serius nggak kalau saya baca dari pagi sampai siang? Udah banyak yang pulang pasti. Di sana dikatakan mereka dengan penuh perhatian. Seluruh umat, bayangkan saat itu ya. Seluruh umat. Tuhan pakai Imam Ezra untuk bisa membacakan Taurat Musa. Dan saya lihat betapa Tuhan betul-betul memberkati Ezra. Ezra mendapatkan satu pengakuan dari jemaat Israel. Dan ini pengakuan yang luar biasa karena dia yang baca. Bayangkan itu ya, pengakuan, dapat respect daripada seluruh jemaat pada saat itu. Dengar 6 jam dengan penuh perhatian. Saya sangat-sangat semangat dengan Imam Ezra ini. Nah, mungkin ada yang berpikir, saya nggak perlu jadi Ezra lah. Saya kan bukan seperti dia. Saya bukan pendeta, saya jemaat biasa-biasa, nggak perlu punya tekad seperti Ezra. Nggak perlu terlalu meneliti seperti Ezra. Itu kan Ezra, saya sama Ezra jauh banget bedanya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Saya ini jemaat biasa-biasa. Saya nggak punya tekad seperti Ezra. Saya hanya punya donat. Bukan tekad tapi donat. Maksudnya apa? Kalau Ezra bertekad meneliti, saya saat teduh pun bolong-bolong seperti donat. Nggak nyambung ya? Apa? Kalian pada saat makan donat, benar-benar sama bolong tadi kelihatan yang dasar itu ya. Nah, seperti Ezra, kita ada orang-orang kebanyakan lah. Siapa yang bolong-bolong satu ini? Nggak ada. Ya, jemaat ini luar biasa. Saya sangat bangga dengan jemaat ini. Ingat kalau makan donat? Kayaknya gue bolong tadi. Jemaat ini jemaat yang luar biasa. Saya yakin mungkin dari kebanyakan kita nggak seperti Ezra. Tapi Tuhan berkati kita dengan talenta-talenta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tapi buat kita yang biasa-biasa atau jemaat yang biasa, yang berpikir kita biasa-biasa, saya ada ayat-ayat yang bisa kita pelajari bersama-sama pagi hari ini untuk kita bisa semakin bertekun pada firman Tuhan. Bisa ya, kita belajar ya. Ada ayat-ayat yang untuk kita ini. Jemaat biasa termasuk saya, jemaat biasa. Ya. Pernah lihat ini? Tebak ini ada di mana? Siapa yang bisa tebak, saya kasih hadiah. Di mana? Wah, ini ada apa dia? Ditahan dong ya. Betul, ini ada di Berean. Kalau kalian masuk ke Berean ada frame ini dan di sana ada tulisan. Nah, saya mendapat inspirasi khotbah, saya minta